Salam buat warga GPKP dimanapun berada. Hari ini kita akan bertemu kembali pada sermon Pekan Doa hari yang kedua. Saya Pendeta Sinar Haganta Barus dan Ibu. Saya Pendeta Novika Pinem. Kita akan membawakan sermon Pekan Doa yang kedua yang diangkat dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Bacakan dari sini. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Sampai di sini nih. Kisahnya ini agak menarik ini ya, karena memang ceritanya orang Israel ini masih baru keluar dari Mesir. Jadi kebebasan yang mereka bayangkan itu belum ada yang kelihatan. Karena kalau kita lihat dia keluar dari Mesir, langsung terjadi peristiwa air pahit itu ya, di Mara. Mereka sudah 3 hari setelah selesai kejaran tentara Mesir, kemudian mereka kehausan, bertemu air pahit, ya kan? Belum jauh berjalan, diserang lagi oleh orang Amalek. Dan ini agak menarik ini, kita mengetahui informasi tentang orang Amalek. Pertama, orang Amalek ini keturunan Esau, yang musuh bebuyutannya orang Israel. Walaupun Esau sudah berdamai dengan si Yakub, tapi keturunan mereka tidak. Dan ada satu ciri-ciri orang Amalek. Orang Amalek ini terkenal sebagai tentara yang pengecut. Artinya kenapa disebut tentara pengecut? Bukan karena mereka nggak berani berperang, tapi mereka suka menyerang dari belakang atau menyergap dengan tiba-tiba. Jadi itulah ciri-ciri orang Amalek. Jadi orang Amalek itu kalau melihat ada sekelompok orang melewati wilayahnya, disergap itu tiba-tiba, lalu dirampok dan dihabisi, dicuri barang-barangnya, anak dan istrinya juga. Jadi itu yang menimbulkan kemarahan Musa, sehingga Musa memerintahkan Joshua untuk mempersiapkan pasukan. Nah, makanya terjadilah peperangan dengan bangsa Amalek pada bahan kita ini. Namun yang menarik di sini ketika Musa memimpin perang itu dengan mengandalkan Tuhan, itu yang menarik. Karena yang memimpin peperangan di lapangan itu Joshua bersama tentaranya, tapi Musa memimpin peperangan itu dari kejauhan. Ya kan, ada Musa ya di puncak katanya ya, puncak bukit bersama Harun. Dan siapa satu lagi? Hur itu suami dari Miriam. Jadi silihnya Musa itu. Kenapa itu yang dipilih juga pasti ada hubungannya. Orang-orang yang paling dia percayailah yang menemani dia ke puncak. Dan peperangan ini adalah peperangan pertama setelah orang Israel meninggalkan Mesir, dan nampak sekali bagaimana Musa mengandalkan Tuhan dalam peperangan itu. Ketika Musa mengangkat tangannya,
Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan tema kita, persada guna kemenangan, jadi rupa-rupanya masing-masing punya ini kan perannya. Iya. Ada yang berperan di lapangan sebagai pemimpin perang, panglima perang Joshua. Lalu Musa juga nggak bisa berjuang sendiri. Selain dia mengandalkan Tuhan, sebagai manusia biasa, tahu kan pengalaman kita jadi pendeta juga kan, mengangkat Alkitab yang nggak ada berapa on itu, nggak ada sekilo kan Alkitab kan. Tapi kalau terus-menerus, pernah nggak punya pengalaman memimpin ibadah penguburan? Begitu pulang dari kuburan, ini tangan nggak bisa lurus. Nggak bisa lurus, bengkok terus pulang gitu, karena beratnya Alkitab itu kan. Aku juga pernah gitu, bawa liturgi, bawa Alkitab. Pelan-pelan. Pelan nggak bisa lurus. Apalagi ya kita kan liturginya tebal-tebal dan banyak kan. Ada liturgi, ada kitab denden, ada mungkin buku catatan lagi. Buku catatan, ya kan. Apalagi di kuburan nggak ada tempat meletakkannya. Nah, gitu. Jadi agak berat gitu. Jadi rupanya Musa, ya tentu Musa sudah berumur juga kan. Jadi nggak punya kekuatan lagi. Nah, di saat itulah Harun dan Hur bekerja sama menolong Musa. Dan mungkin ini yang akan bisa kita bagikan ke jemaat kita. Ternyata gereja juga nggak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang saja. Yeah. Jadi gereja itu harus sekumpulan orang yang bekerja sama. Yeah. Orang yang mau bersama-sama lah. Orang yang mau bersama-sama. Yeah. Karena kan kayak kerjanya gampang kali tuh. Ayo ngangkat tongkat aja. Dia nggak bertarung nyawa. Gitu kan. Mungkin ada juga yang ngomong gitu kan. Tapi kan ya inilah buktinya. Udah capek dia. Capek juga. Waktu ke bawah, kalah, melemah, harus diangkat lagi. Kadang kan nggak sanggup lagi kita, gemetar, karena sama-sama pekerjaan capek, walaupun tidak berhadapan antara nyawa dengan nyawa, tapi ini juga memang capek juga, gitu. Dan ini pesan penting untuk jemaat kita bahwa banyak orang berpendapat kan berperang itu yang berat kan. Rupanya bukan hanya berperang yang berat, berdoa juga berat. Kan banyak orang ya, kamu indahin totongan katanya kan. Ini buktinya Musa itu berdoa tapi berat. Memang Joshua menghadapi pedang di bawah. Tapi untuk terus-menerus mengangkat tangan kepada Tuhan juga persoalan berat. Buktinya Musa turun tangan juga di atas. Begitu dia menurunkan tangannya, peperangan pihak lawan menang kan. Kuat, iya. Itu mengatakan bahwa begitu kita mengurangi berdoa, mulailah kekalahan terjadi. Jadi jangan sepelekan berdoa. Jadi banyak orang kan, ya kamu kainin dulang, kena mertotongan ca. Singerjakan sama kami, mungkin lelang-lelang lah misalnya kan, atau kepanitiaan-kepanitiaan lain di gereja, atau pembangunan. Ya kan, ada pihak yang menyalahkan yang hanya berdoa kan begitu. Seolah-olah yang berdoa itu tidak mengerjakan pekerjaan berat. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa berdoa juga perjuangan. Kalau tidak ada yang berdoa, kalah lah ini. Kalah. Buktinya begitu Musa menurunkan tangannya, segera Amalek mendesak orang Israel. Jadi kalau apa yang dituliskan Paulus pada Kolose 4 ayat 12 itu betul. Bertekunlah di dalam doa. Itu kan sering yang dikatakan oleh Paulus. Segala sesuatu harus disertai dengan doa. Ini juga jadi pelajaran buat teman-teman di Runggun. Kalau menyusun kepanitiaan apapun, jangan lupa ada satu seksi tim doa ya. Tim doa. Kadang kan kita yang merasa penting seksi dana, ya kan? Iya. Pengerahan massa. Konsumsi. Konsumsi tempat. Tapi lupa tamu kehormatan. Tamu kehormatan. Lupa membuat tim doa ya. Seksi tim doa yang tugasnya begitu kepanitiaan dimulai sampai akhir berdoa. Nah, itu penting juga. Jadi kita bisa belajar dari kisah ini dan apa yang disebut dengan doa syafaat juga digambarkan dari bahan ini. Ketika
Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Itulah yang disebut doa syafaat. Ketika pendoa itu juga didoakan oleh orang yang menopangnya. Jadi kita sesama pelayan Tuhan ini juga tidak mungkin sukses dalam pelayanan kita kalau tidak ada satu orang yang mendoakan kita. Jadi di gereja juga perlu juga itu tim doa yang tugasnya mendoakan runggun gereja, mendoakan kebaktian minggu depan, mendoakan agar suasananya. Kadang kan ada hal-hal kecil yang bisa mengganggu kebaktian itu kan. Jadi kita perlu juga membawanya dalam doa. Itulah pesan pekan doa kita yang kedua ini. Karena temanya Arsada guna kemenangan. Jadi tanpa bersama kemenangan. Iya, yang ada perpisahan ya. Yang ada perpecahan, yang ada kekalahan. Kalau kita nggak bersatu. Itulah pentingnya pesan hari ini. Itulah pentingnya mitra di dalam doa. Iya. Jadi Musa memiliki mitra. Mitranya berdoa itu Harun dan Hur. Sementara yang bekerja di lapangan Joshua. Itu pun mitra juga ya kan? Itu juga mitra. Jadi mitra Joshua dalam berperang orang bertiga ini. Lalu kenapa dia memilih di atas bukit? Itu simbol dia mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya dia, dan pada sisi lain orang yang berperang bisa melihat dia. Jadi begitu orang yang berperang masih melihat yang berdoa masih sungguh-sungguh, semangat berperangnya masih ada. Gitu. Nih, mana dia? Tunggu lagi istirahat, lagi ngaso sebentar, capek lagi minum kopi. Wah. Bagaimana kalau yang berdoa sudah turun tangan? Yang berperang ya hancur. Jadi dari sini kita dapat sebuah informasi pelajaran bahwa penentu kemenangan Israel di sini adalah ketika mereka mengarahkan tangannya kepada Tuhan. Itu yang penting. Satu lagi nih di ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang. Kalau sudah dipilih, berarti akan dipercayakan. Dan walaupun yang akan dihadapi itu berat, tapi kalau bersama-sama, nah ini bisa saling mendukung. Dan yang terakhir, jangan sampai lupa ketika Musa memerintahkan Joshua untuk mendirikan altar yang dinamai Tuhan adalah panjiku, atau panji itu kan bendera. Artinya dalam berperang kan semua orang punya panji-panji kan, simbol peperangan. Jadi jangan pernah lupa bahwa inti dari semua yang kita kerjakan ini adalah Tuhan. Iya, betul. Jadi tidak ada dari keempat orang ini, baik Musa, Harun, begitu Joshua, bukan mereka yang terpenting. Bukan mereka yang menang ya. Bukan mereka penentu kemenangan. Penentu kemenangan hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Jadi ini mungkin juga akan menjadi pesan buat warga GBKP dimanapun berada. Tetaplah angkat panji-panji kita, bendera kita kepada Tuhan. Dan segala perkara dapat kita tanggung. Cukup ya? Cukup. Gak ada diskusi kan? Biasanya pekan doa gak ada diskusi ya? Sudah gak ada. Oke. Jadi demikianlah teman-teman warga GBKP dimanapun berada, sermon kita untuk hari yang kedua. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti sermon kita pada hari yang ketiga. Kami mengucapkan selamat melayani buat kita sekalian. Salam.